Yo guys, apa kabar? Kalian pasti sering dengarkan tentang Bitcoin, aset kripto yang lagi rame banget dibicarakan orang-orang. Ada yang bilang Bitcoin itu investasi masa depan, ada juga yang bilang Bitcoin itu cuma scam. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas tentang Bitcoin. Mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, sampai risikonya. Pokoknya semua yang perlu kalian tahu tentang Bitcoin, bakal kita kupas tuntas di sini. Jadi, siapin cemilan dan minuman favorit kalian. Terus tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya, dan kasih like sebanyak-banyaknya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, Bitcoin itu sebenarnya udah ada sejak tahun 2008 loh. Diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini sering disebut sebagai aset digital pertama atau aset kripto pertama. Meskipun sebenarnya konsep aset kripto sendiri udah ada dari tahun 90-an. Bedanya, Bitcoin ini lebih aman dan jumlahnya terbatas guys. Cuma ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Nah, karena kelangkaannya ini, Bitcoin jadi punya nilai yang fluktuatif banget. Kadang naik, kadang turun, kayak roller coaster. Banyak yang bilang Bitcoin ini teknologi revolusioner karena bisa mengubah semua sistem moneter yang ada saat ini. Bayangin aja guys, transaksi keuangan tanpa perantara bank atau lembaga keuangan lainnya. Keren banget kan? Tapi, sebelum kalian memutuskan untuk ikutan berinvestasi di Bitcoin, ada baiknya kalian tonton dulu video ini sampai habis ya. Oke guys, sekarang kita bahas masalah apa aja sih yang dipecahkan oleh Bitcoin ini. Nah, Bitcoin ini diciptakan bukan untuk menggantikan PayPal, Visa, atau Mastercard ya. Tapi, Bitcoin menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih aman, bebas, nggak bisa dimanipulasi, dan nggak bisa disensor. Jadi Bitcoin ini cocok banget buat kalian yang pengen bertransaksi secara online dengan aman dan private. Selain itu, Bitcoin juga bisa jadi solusi buat orang-orang yang belum punya akses ke layanan perbankan atau keuangan guys. Bayangin aja, sekitar 38% orang dewasa di seluruh dunia belum punya akses ke layanan perbankan loh. Nah, dengan Bitcoin, semua orang bisa punya akses ke layanan keuangan tanpa perlu repot-repot ke bank. Keren banget kan? Eits, tapi tunggu dulu guys. Bitcoin ini nggak selamanya mulus-mulus aja loh. Ada beberapa kritik dan bahaya yang perlu kalian tahu sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Bitcoin. Pertama, Bitcoin ini rentan terhadap fluktuasi harga yang sangat tinggi. Harganya bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Jadi, kalian harus siap mental dan finansial sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Bitcoin. Kedua, Bitcoin juga rentan terhadap serangan hacker guys. Meskipun sistem keamanannya udah canggih, tapi tetap aja ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker untuk mencuri Bitcoin. Ketiga, Bitcoin juga rentan terhadap penipuan. Guys, banyak banget kasus penipuan berkedok investasi Bitcoin. Jadi, kalian harus hati-hati dan teliti sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Bitcoin. Chapter 4. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Guys, haruskah kalian membeli Bitcoin? Jawabannya, tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi kalian masing-masing. Kalau kalian termasuk orang yang berani mengambil risiko dan punya tujuan investasi jangka panjang, Bitcoin bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi, kalau kalian termasuk orang yang konservatif dan gak mau ambil risiko besar, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat guys, investasi itu ada risikonya. Jangan sampai kalian berinvestasi melebihi kemampuan finansial kalian ya. Kalau kalian masih ragu, mending konsultasikan dulu dengan perencana keuangan atau ahli investasi yang terpercaya. Chapter 5. Oke guys, buat kalian yang udah yakin dan mantap untuk membeli Bitcoin, sekarang kita bahas cara membelinya. Gampang banget kok. Pertama, kalian harus punya akun di platform jual beli aset kripto. Ada banyak platform jual beli aset kripto yang tersedia di Indonesia, seperti Indodex, Toko Kripto, dan Pintu. Kedua, kalian harus verifikasi akun kalian dengan mengunggah KTP dan foto selfie. Proses verifikasi ini biasanya cuma butuh waktu beberapa menit aja kok. Ketiga, kalian bisa langsung membeli Bitcoin dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia di platform, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Gampang banget kan? Chapter 6.
Guys, selain Bitcoin, ternyata ada banyak banget aset kripto lainnya loh. Ada Ethereum, Binance Coin, Cardano, dan masih banyak lagi. Nah, aset kripto selain Bitcoin ini biasanya disebut dengan altcoin. Tapi guys, perlu diingat bahwa nggak semua altcoin itu bagus dan berpotensi ya. Ada juga altcoin yang cuma scam atau proyek abal-abal. Jadi kalian harus teliti dan hati-hati sebelum memutuskan untuk membeli altcoin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian juga harus membeli altcoin? Jawabannya, lagi-lagi, tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi kalian masing-masing. Kalau kalian termasuk orang yang berani mengambil risiko dan pengen diversifikasi portofolio investasi, membeli altcoin bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian masih pemula dan belum terlalu paham tentang aset kripto, mending fokus aja dulu ke Bitcoin. Ingat guys, jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang belum kalian pahami sepenuhnya. Oke guys, setelah kalian membeli Bitcoin, hal terpenting selanjutnya adalah menyimpan Bitcoin kalian dengan aman. Ada beberapa cara untuk menyimpan Bitcoin, yaitu: pertama, menyimpan Bitcoin di platform jual beli aset kripto. Cara ini paling praktis dan mudah, tapi risikonya juga lebih tinggi, karena Bitcoin kalian disimpan di server platform. Kedua, menyimpan Bitcoin di dompet digital atau software wallet. Cara ini lebih aman daripada menyimpan Bitcoin di platform jual beli aset kripto. Tapi kalian harus menginstal aplikasi dompet digital di HP atau komputer kalian. Ketiga, menyimpan Bitcoin di dompet hardware atau hardware wallet. Cara ini paling aman karena Bitcoin kalian disimpan di perangkat keras yang offline. Tapi, kalian harus membeli perangkat keras dompet hardware terlebih dahulu. Nah guys, pilihlah cara menyimpan Bitcoin yang paling aman dan nyaman buat kalian ya. Guys, perlu kalian ketahui bahwa keuntungan dari investasi Bitcoin dan aset kripto lainnya itu dikenakan pajak loh. Jadi, kalian wajib lapor pajak dan bayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai kalian terjerat masalah pajak gara-gara nggak lapor pajak ya. Terakhir guys, ada beberapa tips dan trik yang perlu kalian ketahui sebelum berinvestasi di Bitcoin dan aset kripto lainnya. Yaitu, pertama, lakukan riset dan pelajari seluk-beluk Bitcoin dan aset kripto lainnya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kedua, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Ingat, investasi itu butuh proses dan waktu. Ketiga, berinvestasilah sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Jangan sampai kalian berinvestasi melebihi kemampuan finansial kalian. Keempat, selalu waspada terhadap penipuan berkedok investasi Bitcoin dan aset kripto lainnya. Gimana guys? Udah mulai paham kan tentang Bitcoin dan aset kripto? Intinya guys, investasi di Bitcoin dan aset kripto lainnya, itu high risk, high return. Kalau kalian berani ambil risiko, ya potensi keuntungannya juga besar. Tapi, kalau kalian nggak mau ambil risiko, ya mending cari instrumen investasi lain aja. Yang penting guys, selalu lakukan riset dan pelajari seluk-beluk investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jangan sampai kalian salah langkah dan malah merugi di kemudian hari. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!